Anda masih menyaksikan News Screen Evening, pemirsa. Obat COVID semakin langka di pasaran. Di pasar obat pramuka, obat-obatan tersebut bahkan kosong sejak sebulan terakhir. Obat-obat untuk terapi COVID-19 semakin langka di pasaran. Di pasar obat pramuka, obat-obat antivirus maupun antibiotik seperti favipiravir, azithromycin, oseltivir, dan ivermectin kosong sejak sebulan terakhir. Pedagang mengeluhkan hal ini, namun tidak dapat melakukan apapun karena stok dari supplier farmasinya sendiri juga kosong. Untuk vitamin-vitamin yang dapat menjaga imun tubuh masih tersedia dengan stok yang cukup banyak. Para pedagang berharap pemerintah segera mengambil tindakan untuk menangani kelangkaan obat COVID-19. Ya, jenis-jenis obat yang memang lagi dicari masyarakat itu ada beberapa seperti kayak oseltamivir, kemudian azithromycin, jenis-jenis virus lainnya seperti fluvir, seperti kayak begitu. Dan memang itu sudah lama sekali memang langka. Nah, jadi memang kita memang perlu peran serta dari pemerintah untuk membuktikan bahwa barang itu memang masih ada atau barang itu memang sudah didistribusikan. Nah, kami menunggu itu sampai saat ini. Udah hampir sebulan kita kehilangan obat-obatan yang katanya bisa mengurangi. Sebelumnya Presiden Joko Widodo sempat melakukan pengecekan suplai obat COVID-19 di salah satu apotik di Bogor. Beberapa obat yang disebutkan Presiden tidak tersedia karena sudah kosong dalam waktu yang sudah lama. Dan beginilah yang dilakukan Presiden Joko Widodo untuk memastikan stok obat-obatan untuk COVID-19. Obat yang ditanyakan kebanyakan tidak ada stok. Presiden juga langsung menghubungi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait kosongnya pasokan obat ini. Halo Pak Menteri. Iya Pak Presiden. Selamat sore. Ya, Pak Presiden. Pak, ini saya cek ke apotek Iya. di Bogor ya. Ini saya cari obat antivirus, oseltamivir nggak ada. Cari lagi yang obat antivirus yang favipiravir juga nggak ada, kosong. Saya cari obat yang antibiotik, azithromycin juga nggak ada. Aku cek ya. Stok nggak ada sudah seminggu lebih. Terus vitamin D3 juga yang 5.000 juga nggak ada. Ini saya apa Pak? vitamin D3 yang 5.000. Vitamin D3 yang 5.000. Ini saya yang dapat hanya multivitamin yang mengandung zinc, hanya itu. Suplemen apa? Ini ada yang D3-nya ada, tetapi yang 1.000 hanya dapat. Ya pemirsa, di sisi lain masih tingginya angka kasus COVID-19 di tanah air membuat pemerintah terus menambah ruang isolasi mandiri untuk perawat pasien COVID-19. Salah satunya melalui Kementerian Perindustrian, pemerintah menambah fasilitas isolasi mandiri untuk 500 pasien di sejumlah daerah yang dilengkapi dengan konsentrator oksigen. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menambah fasilitas isolasi mandiri dengan kapasitas 500 pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Penambahan tempat isoman ini disediakan di Jakarta, Bandung, Bogor, Yogyakarta hingga Surabaya dengan masing-masing kapasitas 100 pasien. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan penyediaan fasilitas isolasi ini dimaksudkan untuk mengurangi tekanan terhadap rumah sakit yang saat ini cukup kewalahan akibat melonjaknya jumlah pasien COVID-19. Fasilitas pertama yang menggunakan aset Kementerian yang sudah kita siapkan, dan ke depan akan ada tambahan lagi ya fasilitas-fasilitas lain. Cisarua dalam waktu dekat itu juga insya Allah akan 100 pasien. Kemudian juga Bandung juga insya Allah 100 pasien. Jogja kita juga siapkan insya Allah 100 pasien, bisa lebih. Surabaya juga kita punya fasilitas yang luas, bisa 100 pasien atau lebih. Ya. Untuk mencegah terjadinya antrian tabung oksigen, Kemenperin juga akan mendirikan rumah oksigen yang bekerja sama dengan industri non-produsen oksigen.
Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan fasilitas isolasi dengan sumber oksigen terdekat. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, Adex TV. Keinformasi lainnya pemirsa, Kementerian Perindustrian menjadikan industri kertas sebagai salah satu mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan menyediakan sumber daya manusia yang kompeten. Kemenperin pun telah menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk menyerap SDM lebih banyak lagi di tengah pandemi. Kementerian Perindustrian terus meningkatkan kinerja industri kertas di tanah air melalui penyediaan sumber daya manusia yang kompeten guna memacu ekonomi nasional. Salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan 7 perusahaan industri kertas untuk membuka program setara D1 teknologi kertas. Nantinya lulusan akan ditempatkan bekerja di 7 perusahaan, yaitu PT Eko Paper Indonesia, PT Surabaya Mekabox, PT Kertas Padalarang, PT Enggal Subur Kertas, PT Pemalang Agrowangi, PT Budi Makmur Perkasa, serta PT Indah Kiat Pulp dan Kertas Tbk. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian Arus Gunawan menyebutkan, keberadaan SDM terampil menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan industri sebagai salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Program Setara D1 Teknologi Kertas ini merupakan bagian dari program Kemenperin yang memfasilitasi 899 mahasiswa yang berasal dari 10 provinsi untuk bisa mengikuti pendidikan vokasi dan bisa langsung bekerja di industri. Terlebih kebutuhan tenaga kerja industri kertas dan barang kertas sebanyak 241.651 orang di tahun 2020. Sedangkan tahun ini diperkirakan bertambah mencapai 10.563 orang. Saya berharap program ini merupakan upaya nyata Kementerian Perindustrian dalam mengatasi permasalahan SDM industri, yaitu yang pertama besarnya jumlah pengangguran terbuka yang kita miliki. Yang kedua, tingkat pendidikan, angkatan kerja kita masih rendah. Yang ketiga, produktivitas kerja, tenaga kerja kita masih relatif rendah. Harus menambahkan pada tahun 2019 kapasitas produksi kertas nasional sebesar 10,1 juta ton dengan konsumsi 6,3 juta ton. Sementara bubur kertas memiliki potensi ekspor 5,3 juta ton. Meskipun di tengah pandemi COVID-19, permintaan pulp dan kertas secara global masih meningkat sekitar 2,1%. Sedangkan di dalam negeri dalam 5 tahun terakhir ini permintaannya tumbuh mencapai 63%. Dari Jakarta, Ade Firmansyah untuk IDX Channel. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi News Screen akan segera kembali dengan informasi seputar pasar modal.